Yunus, spesialis neurologi. Saya dari bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan pemeriksaan dan tata laksana benign paroxysmal positional vertigo. Seperti yang kita ketahui, benign paroxysmal positional vertigo atau yang sering disingkat BPPV merupakan kelainan sistem vestibular yang sering kita jumpai. BPPV akan menyebabkan keluhan pusing berputar atau sensasi rasa berputar. Keluhan BPPV ini ditandai dengan adanya vertigo perifer berulang, durasi kurang dari 1 menit, dan dipicu oleh perubahan posisi kepala. BPPV dapat disebabkan oleh adanya trauma kepala, infeksi telinga, ataupun idiopatik. Secara patofisiologi, BPPV disebabkan oleh adanya debris di kanalis semisirkularis yang terus bergerak meskipun kepala berhenti bergerak. Gerakan ini akan mengirimkan sinyal informasi gerakan posisi kepala atau tubuh yang berbeda dengan sinyal informasi sensorik yang lain sehingga bertabrakan. Sekitar 20% BPPV akan membaik dalam waktu 4 minggu dan sekitar 50% BPPV akan membaik dalam waktu 3 bulan tanpa pengobatan. Akan tetapi, tingkat rekurensinya dilaporkan sekitar 10-18% dalam waktu 1 tahun. Manuver Desailly merupakan gold standar untuk diagnosis BPPV kanalis semisirkularis posterior. Sebelum melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya pasien diinformasikan terlebih dahulu bahwa gejala vertigonya dapat muncul dan dapat menimbulkan rasa mual. Manuver Dixell-Pike. Manuver Dixell-Pike dilakukan ketika pasien dicurigai menderita BPPV. Pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan oleh pemeriksa atau dokter. Pasien diminta untuk duduk di tempat tidur dengan kedua tungkai berada di atas tempat tidur. Kepala pasien dirotasikan dengan sudut 45 derajat ke salah satu sisi. Badan pasien ditidurkan atau direbahkan dengan cepat dengan posisi kepala menggantung atau ekstensi 15-20 derajat di bawah bidang datar. Posisi ini dipertahankan selama 30-60 detik dengan kedua mata pasien tetap terbuka. Amati kedua mata pasien untuk melihat apakah ada gerakan mata. Perhatikan latensi dan durasinya. Jika terdapat BPPV, maka gerakan mata yang dinamakan nystagmus akan muncul. Gerakan rotasi mata dinamakan nystagmus torsional mengindikasikan keterlibatan kanalis semisirkularis posterior. Gerakan mata ke samping, kiri, dan kanan dinamakan nystagmus horizontal mengindikasikan keterlibatan kanalis semisirkularis lateral. Manuver Epley. Manuver Epley dilakukan untuk mengobati BPPV kanalis semisirkularis posterior. Manuver ini diawali dengan posisi pasien duduk dengan kedua tungkai lurus di atas tempat tidur. Kepala pasien dirotasikan dengan sudut 45 derajat ke sisi telinga yang sakit. Kemudian badan pasien ditidurkan atau direbahkan dengan cepat ke posisi telentang dengan posisi kepala menggantung atau ekstensi 15-20 derajat di bawah bidang datar. Pertahankan posisi ini selama 20-30 detik. Kemudian rotasikan kepala pasien 90 derajat ke sisi yang berlawanan dan pertahankan selama 20-30 detik. Setelah itu, kepala pasien dirotasikan kembali 90 derajat ke sisi yang sama dan diikuti memutar badan pasien ke sisi tersebut. Sehingga posisi pasien saat ini adalah lateral dekubitus dengan posisi kepala pasien menghadap ke bawah dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Pertahankan posisi ini selama 20-30 detik. Manuver ini diakhiri dengan posisi pasien duduk dengan kedua tungkai menggantung di sisi tempat tidur. Manuver Semon. Manuver ini diawali dengan posisi pasien duduk dengan kedua tungkai menggantung di sisi tempat tidur. Kepala pasien dirotasikan dengan sudut 45 derajat ke sisi telinga yang sehat. Kemudian jatuhkan badan pasien ke sisi telinga yang sakit dengan posisi kepala yang sama, sehingga saat ini kepala menghadap 45 derajat ke atas. Pertahankan posisi ini selama 30 detik. Beberapa ada yang merekomendasikan selama 1-2 menit. Kemudian ubah posisi badan pasien berbaring ke sisi yang berlawanan dengan posisi kepala sama.
sehingga posisi kepala saat ini menghadap ke bawah. Posisi ini dipertahankan selama 1 menit. Beberapa ada yang merekomendasikan selama 2-10 menit. Manuver ini diakhiri dengan kembali ke posisi awal, yaitu pasien duduk dengan kedua tungkai menggantung di sisi tempat tidur. Manuver Brenderev. Pasien duduk di tepi tempat tidur dengan kedua tungkai menggantung. Pasien diminta untuk membaringkan tubuh ke satu sisi dengan cepat dan posisikan kepala pasien 45 derajat menghadap ke atas. Pertahankan posisi ini selama 30 detik. Kemudian pasien diminta untuk duduk kembali menghadap ke depan selama 30 detik. Setelah 30 detik, baringkan pasien ke sisi kontralateral atau sisi yang lain dengan posisi kepala 45 derajat menghadap ke atas. Posisi ini dipertahankan selama 30 detik. Kemudian, pasien duduk kembali dengan posisi kepala menghadap ke depan. Lakukan latihan ini sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Masing-masing diulang sebanyak 5 kali selama 2 minggu. Atau latihan ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali, pagi dan sore hari selama 3 minggu. Sekian video pembelajaran dari saya undur diri. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.